Dan kalimat la ilaha illallah ini seperti yang disebutkan tentang makna ini, la ma'budu bihaqqin, seperti yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf di ayat 26 sampai ayat 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ini kalimat la ilaha illallah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Dia Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kalimat la ilaha illallah. Ini dakwakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ketika mereka tidak mau, maka Nabi Ibrahim melepas diri dari apa yang mereka sembah, dan Nabi Ibrahim mengecualikan yaitu hanya Allah. Dan ini juga penjelasan tentang rukun la ilaha illallah. Ayat ini antum lihat, kita bahas dulu rukunnya dulu. Antum lihat di halaman 141 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 141, tentang rukun la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Jadi kalimat dari Allah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Antum perhatikan bahwa kalimat nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minillah, menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-itsbat, yaitu isbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kewajiban dia dan konsekuensi dari kalimat ini artinya dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari. Seperti yang dilakukan oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Dia wajib mengingkari orang yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah apa saja. Kita wajib mengingkari. Jadi orang yang beriman itu wajib mengingkari. Paling tidak dia mengingkari dengan hatinya bahwa ini semua nggak benar, penyembahan ini. Nggak boleh sekali-kali dia menyetujui, nggak boleh. Dan wajib mengingkari dengan hatinya, dan dia membenci penyembahan kepada Allah, karena Allah nggak redho dengan orang yang menyembah kepada Allah. Di dalam kitab Ushul Tsalatsah disebutkan, innallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah enggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan rasul yang diutus. Allah enggak redho. Ya, ada orang yang berdoa kepada malaikat, minta ke malaikat Jibril supaya dimudahkan urusannya, Allah enggak redho. Atau ada orang yang minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan urusannya, Allah enggak redho. Karena doa itu mutlak milik siapa? Milik Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Hendaklah berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Hanya kepada Allah. Ketika doa ini dipalingkan kepada Allah, Allah nggak ridho. Begitu ibadah yang lain yang dilakukan oleh manusia, yang manusia menyembah kubur, batu, pohon, kita wajib mengingkari. Ini agama Islam yang sebenarnya. Makanya begitu kaum musyrikin mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, mereka nggak mau menyebutkannya, karena tahu mereka konsekuensinya. Kalau menyebutkan kalimat ini, konsekuensinya mengingkari semua yang disembah. Lata, Uzza, Mana, dan yang ada di Ka'bah 360 patung. Wajib diingkari. Makanya ketika mereka melihat para sahabat begitu mengucapkan kalimat syahadat, mereka ingkari semuanya. Nggak ada lagi mereka datang ke Ka'bah untuk menyembah patung-patung. Nggak ada lagi sama sekali. Nggak ada penyembahan pohon, nggak ada batu dan lainnya. Langsung perubahan itu. Makanya kaum musyrikin tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah katakan wa idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah mereka sombong, enggak mau mereka sebutkan kalimat ini.